Oke. Coba buka bukunya halaman 168. Hukum Coulomb. Nah, kemarin kan kita udah pelajari bahwasannya listrik itu dia ada namanya muatan positif dan ada muatan negatif, ya kan? Nah, jadi muatan positif dari listrik itu disebut dengan proton, muatan negatif disebut dengan apa? Elektron, kan begitu? Paham ya? Nah, jadi sekarang gini, misalkan lah, ya, kalau misalkan perhatikan, tahu roll kalau misalkan kita gesek-gesekkan ke apa namanya, ke rambut, ya kan? Nanti kalau kita dekatkan ke kertasnya bisa terikut nggak? Bisa kan, terikut kan kertasnya kan? Nah itu karena apa? Berarti nanti di situ ada gaya listrik nanti di situ, paham ya? Ada gaya listrik yang terjadi. Nah itu disebabkan karena apa? Karena di rambut kita ini ada namanya elektron, paham ya? Elektron, tahu elektron? Iya, ada namanya di rambut kita ini ada namanya elektron. Bermuatan apa elektron? Bermuatan negatif, ya. Jadi di rambut kita ini ada namanya elektron. Bermuatan apa? Bermuatan negatif. Nah itu yang kalau misalkan kita dekatkan ke kertas, kenapa kertas itu bisa terikut? Karena di kertas tersebut ada namanya muatan positif. Ya, jadi muatan negatif sama muatan positif berdekatan, maka tarik menarik. Begitu ya, paham ya? Oke. Jadi itu. Coba perhatikan halaman 168 gaya Coulomb, ya. Hukum Coulomb ya, hukum Coulomb coba lihat. Masih ingatkah kamu bahwa muatan listrik dapat tarik menarik, saling tarik menarik atau saling menolak? Berarti bisa tarik menarik, ya. Bisa juga nanti dalam suatu keadaan tolak menolak. Tapi percobaan yang lain ya. Iya. Kalau positif sama positif, misalkan bukan pada percobaan kertas sama ini ya, sama roll ya. Kalau percobaan kertas sama roll kan tarik menarik, ya kan? Jadi nggak bisa tolak menolak, tidak bisa tolak menolak kalau percobaan kertas sama roll, ya, tidak bisa tolak menolak kalau percobaan kertas sama roll. Tapi nanti di percobaan yang lain, kan begitu? Kalau dia tolak menolak. Nah, tolak menolak itu terjadi. Udah, tolak menolak itu terjadi karena apa? Karena perbedaan muatan, paham ya? Muatan positif dengan muatan negatif, atau muatan negatif dengan muatan positif. Bagaimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak menolak atau tarik menarik kedua benda, kan begitu? Nah, coba lihat di halaman 168. Ilmuwan Prancis Charles Augustin Coulomb menyelidiki hubungan gaya tolak menolak atau tarik menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan raca puntir, ya. Oke, coba lihat di halaman 170. Nah, di situ ada apa katanya? Sejenis seperti hasil percobaan pada aktivitas 42 berdasarkan percobaan dengan menggunakan raca puntir, Coulomb menyimpulkan interaksi dua benda yang bermuatan. Nah, perhatikan di situ yang A. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil apa? Gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Jadi begini, kalau misalkan jarak roll ke kertas tersebut semakin jauh, berarti nanti gimana? Semakin kecil gaya listriknya atau gaya tarik menariknya, kan begitu kan? Antara dua benda tersebut, kan begitu. Nah, kemudian yang B apa? Semakin besar muatan kedua benda, ya, semakin besar muatannya, semakin besar gaya tarik antara benda tersebut. Artinya semakin lama kita gesek di rambut kita, semakin lama semakin banyak elektron nanti yang di roll tersebut, ya kan? Semakin banyak elektronnya di roll tersebut, maka gaya tarik terhadap kertas tersebut makin besar, kan begitu? Hah? Iya.
nanti gaya tariknya ke kertas tersebut akan semakin apa? Semakin kuat kan begitu kan? Nah itu dia. Tapi harus dia beda muatan, paham ya? Satu muatan negatif, satu muatan positif, ya. Paham ya? Kalau misalkan tolak menolak itu harus dia sama muatannya, paham ya? Kalau misalkan tolak menolak positif sama positif atau positif sama negatif. Oke. Nah, rumusnya ada di halaman 170. Jadi faktornya apa aja tadi? Ya, suaranya. Faktor-faktornya apa aja tadi? Pertama gaya Coulomb tadi itulah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak, paham ya? Kemudian ada konstanta. Nah, konstanta nilainya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Dan suaranya perhatikan ke depan. Halaman 170, rumusnya apa di situ? R apa R? Jarak antara dua muatan. Q1 apa? Besar muatan listrik benda pertama. Contohnya misalkan muatan listrik pada roll tersebut. Ya kan? Kemudian besar muatan listrik pada kertas benda kedua misalkan. Nah, itu dia, paham ya? Nah, coba kita lihat contoh soalnya halaman 7171. Halaman 171 contoh soalnya, perhatikan. Oke. Udah? Halaman 171 contoh soalnya. Contoh soalnya coba lihat halaman 171 bukunya. Nah, di situ apa dibilang? Coba lihat di bukunya 171 halaman 171 apa dibilang di situ? Coba perhatikan bukunya. 2 buah muatan listrik positif. Udah perhatikan? Yang ada di mana? Di dalam membran sel saraf masing-masing Q dan 2. Udah perhatikan? Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Bukunya halaman 171. 2 buah muatan listrik yang ada di membran sel saraf masing-masing apa? Q, ya kan? Dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Berarti hitunglah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, ya kan? Berarti apa diketahui di situ? Apa yang diketahui? Ya. Apa yang diketahui di situ? Diketahui berarti Q1 berapa Q1? Ya, diketahui berarti Q1-nya sama dengan nampak ya. Diketahui Q1-nya berapa? 1,6 kali berapa? 10 pangkat min 19, ya kan? Paham ya? Kemudian apa lagi yang diketahui? Nah, Q2 berarti Q2-nya berapa di situ katanya? Q2-nya 2Q kan? Kan katanya Q2-nya 2Q. 2 kali 2Q kan gitu. Berarti 2 kali Q1 ini berapa? 1,6 tadi. Berarti 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Berarti ini berapa? 3,2 kali 10 pangkat min 19. Karena ini kali dia. Kecuali kalau dalam kurung. Kalau dalam kurung nanti tinggal kita kalikan kemari. Paham ya? Kalau dalam kurung. Tapi kalau misalkan dia ini kali, di sini kali, maka nggak perlu kita kalikan ke dalam kurung dia. Ya. Kecuali di sini tambah. Kalaupun misalkan dalam kurung misalkan kali di sini tetap nanti dikalikan kemari aja, paham ya? Nggak usah dikalikan kemari lagi. Ya, paham ya? Ya. Paham ya? Ngerti kan? Enggak, kalau dalam kurung gini. Misalkan ini dalam kurung. Berarti caranya kita selesaikan dulu dalam kurungnya. Bukan kita kalikan kemari, enggak. Salah ya? Gitu ya. Kalau ini dalam kurung, berarti nanti nggak boleh kita kalikan ini kemari, nggak boleh. Dalam kurung dulu diselesaikan, paham ya? Baru nanti kalikan keluar, itu ya. Kalau dalam kurung, paham ya? Iya, gitu. Kalau dia dalam kurung, paham ya? Nggak boleh langsung kita kalikan kemari. Bentar lah ya, dikit ya.
Jadi nggak boleh kita kalikan langsung ke, nggak boleh kita kalikan kemari baru nanti kita kan, nggak boleh ya. Kalau dia dalam kurung nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh kita kalikan kemari, nggak boleh. Nah, oke sebentar lah ya. K-nya nilainya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Berarti nanti rumusnya apa? R-nya 2 cm. Berarti ini kalau kita rubah ke meter jadi berapa? 2 kali apa? 10 pangkat min 2 meter ya. Jadi sentimeter kita rubah ke ini nanti satu soal masuk ujian semester, makanya perhatikan dulu sebentar. Ini biasanya masuk ujian semester satu soal, paham ya? Jadi nanti ditanya apa? FC itu apa gaya kau? Berarti nanti rumusnya FC sama dengan apa? K kali Q1 kali Q2 R kuadrat. Oke. Nah ini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya lah ya. Sekianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.